ini Simanjuntak, Nelson Simanjuntak. Sudah lama kenalan kami ketemu di pengadilan ya. Saya suka dipanggil saksi ahli oleh beliau. Saat ini kita dalam satu panggung. Guru terima kasih. Ternyata Buru Sipahutar ya. Linda siapa tadi? Buru Silaban ya. Linda Buru Silaban, terima kasih. Saya ini karena melekat pada jabatan saya ingin menghantarkan kepada pengurus baru, teman-teman yang lain dari HBB, Abangku Santiamer, ya teman pejuang-pejuang sosial ini, terutama kalau ada diskriminasi, kriminalisasi gereja, beliaulah yang kita kenal sebagai pejuang di depan. Saya singkat saja, lebih bagus saya bacakan singkat cepat gitu ya. Apa itu FBB? Secara definisi FBB sebuah ormas ya, berarti ya terus saja menjadi organisasi terdepan yang menyatukan bangsa Batak untuk mensejahterakan bangsa Batak di Bonapasogit dan dimanapun mereka berada. Jadi objektif daripada FBB itu di pedesaan dan di perkotaan, dimanapun mereka berada, termasuk di luar negeri. Visi ini akan dijabarkan menjadi misi yang lebih detail, ya. Ambil bagian mewujudkan bangsa Batak berbudi pekerti luhur, berbudaya, terampil, cerdas, dan bijaksana, ya, sehingga tata nilai kehidupan berbangsa bernegara berjalan baik di semua sektor. Ini luar biasa misi ini. Makanya kalau ada orang FBBI yang kata-kata kotor, kata kasar, sebenarnya jauh daripada misi FBBI, ya. Memotivasi individu dalam membina persatuan dan kesatuan sesama bangsa Batak. Makanya hadir hari ini organisasi baru, ada wawasan kebangsaan yang digawangi oleh Amang Santiamer. Ya, ini ya, ada misi kita, Mang, ya. Melakukan kontrol sosial di segala bidang sesuai undang-undang yang berlaku. Kita punya Batak Indonesia yang digawangi nanti ahlinya adalah Pak Tony Limbong yang ada di sini. Beliau adalah kebetulan pimpinan Jaya Pos yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Berpartisipasi melaksanakan program pemerintah, ya, sejauh ada nanti kerjasama itu bisa kita lakukan. Lanjut, wadah menyalurkan aspirasi bangsa Batak. Jadi FBB ini mempunyai cabang di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Juga sebetulnya ada 8 provinsi ya Bang Habibie, dan 3 di luar negeri. Itu organisasi kita yang sudah kita bangun. Berjuang dalam usaha mengangkat budaya Batak secara global dan internasional. Tadi ketua umum baru kita ini yang nampaknya mau menjadi priority program, ya, budaya, supaya tidak jumbuh dengan Batak Center, ya. FBB ini lebih pada menyiapkan, mendorong, memotivasi para seniman ataupun para karya-karya budaya untuk menampilkan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu nanti tugas kita. Terakhir, ambil bagian pembangunan fisik di Bonapasogit, bekerja sama dengan perantau dengan memperhatikan lingkungan hidup. Ya, pengalaman yang lalu nanti kita lihat dalam materi berikut. Apa yang dikerjakan oleh Forum Bangsa Batak selama ini. Lanjut. Pemberdayaan dalam bahasa Inggris empowering, ya, empowering itu tentunya sasaran kita adalah kelompok
marginal, yang lemah, ya, yang lemah. Mereka mau kita kuatkan baik di pertanian, di segala bidang. Sudah kita pernah membuat di Bah 22 1 hektar perikanan, Pak, ya, perikanan ikan patin, ya, 1 hektar. Kemudian ada perkebunan hortikultura 5 hektar 2 tahun lalu, ya, setelah pasca Covid, ujung Covid itu kita mulai, ya. Ini menghasilkan ada 1 laporan buku, nanti bisa dilihat di buku elektronik, ya. Judulnya Dari Peta Kemiskinan Menuju Peta Kemakmuran. Ada 8 model pemberdayaan yang kami bangun di sana, ya, dengan partisipasi seluruh anggota FBB, ya. Panjang cerita, tidak perlu saya ceritakan, ya. Yang jelas bahwa ini jangan dilihat daripada output. Kita motonya adalah bekerja dan berdoa. Kalaulah di ujungnya itu tidak menghasilkan profit, bagi kita bekerja berusaha, soal untungnya itu Tuhan. Dan kita sebagai pergerakan bukan rupiah yang mau kita cari, tetapi nilai-nilai yang kita kembangkan di dalam 8 model pemberdayaan, itulah saya kira indikator suksesnya daripada FBB. Kedua, pendidikan kerjasama pariwisata, yaitu seminar, workshop di bidang perhotelan secara nasional dan internasional di Samosir. Ini pun sudah kita kerjakan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata Abanginan, ya. Kita yang pertama sekali, ya, kenapa carut marut pelayanan di perhotelan kalau kita ke sana itu dulu. Setelah kita, saya tidak mengklaim gara-gara kita, tetapi paling tidak kita sudah mencoba memberikan virus bagaimana pelayanan yang baik dan peragaan sekaligus waktu itu, ya. Lalu kemudian membangun perpustakaan, nama. Ini awal-awal FBB luar biasa. Kita ada 1 di Sigolang, 1 di Borbor. Sigolang itu tetap sel kampungku, ya. Borbor, Toba, Samosir, Pakpak, dan Kumbang Hasundutan. Kita membangun perpustakaan dengan jumlah minimal 400 judul. 400 judul. Ini materinya adalah materi yang bisa dibaca oleh SD, SMP, SMA, dan juga para petani, ya, Pak. Buku-buku tuntunan bertani ada di situ. Ini luar biasa, dan kita tentunya ini semangat kalau bisa diteruskan. Seminar-seminar, saya kira ulang tahun kedua seminar mengenai Pak Panjaitan masih ingat, ya, kita lakukan seminar, ya, bagaimana IPM daripada Bangsa Batak. Satu kesimpulan dari seminar itu saya ingat adalah IPM orang Batak itu paling tinggi atau paling tidak termasuk tinggi, tetapi kenapa miskin? Itu, ya, ada anomali, Pak. Kita orang Batak ini IPM-nya tinggi, bahkan sangat tinggi, tetapi desa kita peta kemiskinan. Ini anomali sekali. Mungkin nanti ada pikiran-pikiran dari Amang Sebanjuntak dan Inang Boru Silaban, ya. Terus FGD, ya, sudah kita lakukan. Pak, FGD podcast. Kenapa kalau Abang perhatikan tadi struktur yang baru. Ini Pak Feber harus berterima kasih kepada Ketum Lama ini, ya kan, memikirkan bagaimana struktur itu diisi oleh para ahli-ahli. Ya, Amang Semanjuntak sudah pakar di bidang advokasi. Ini nanti akan kita bergiliran melakukan podcast sama. Ya, kita podcast luar biasa.
kita produksi sebanyak-banyaknya. Pikiran-pikiran kita teruskan dari FBB kepada masyarakat Batak, baik di kampung, di kota maupun internasional. Ini saya kira makanya banyak di sini tugas daripada komunikator kita. Lanjut. Udah? Halo. Terus program apa yang sudah dilakukan? Oh, masih terus? Ada belum lagi tadi ya. Kita sudah pernah mencipta lagu Manggara Rutang Tubuh Napa Sogit. Ini bagus sekali. Ada 11 lagu yang kita ciptakan ya. Bahkan ini kualitasnya bisa kita bikin nanti pagelaran di join dengan ciptaannya Pak Weber di Sarbini, barangkali bisa ya. Manggara Rutang Tubuh Napa Sogit itu tema besar kita. Lalu ada program Senandung Bonapasut 1, 2, 3, 4 kali sudah kita buat. Kontrol sosial melalui Batak Indonesia ya, dan buku 3 edisi sudah kita terbitkan. Terus membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid. Kebetulan saya ketuanya waktu itu ya. Kita memberikan APK kepada seluruh kabupaten di daerah itu. Waktu itu ya macam-macam APK. Ini bukan tugas yang mudah. Orang pada takut, tapi FBB dengan ormas-ormas lain turun ke lapangan. Yang berikut adalah ada lagi ya. Ini kalau kita mendengar Batak Center, sebetulnya ibu kandungnya adalah FBBI, YPDT, dan ada 3 organisasi. Ini ibu kandungnya. Lalu merembet kepada kita undang para pakar menjadi pendiri, ya. Jadi kita luaskan kepada pakar-pakar Indonesia. Ini khusus mengenai Habatahon. Ya, kalau Habatahon itu kan luas, Pak. Segala hal-hal yang menyangkut pendidikan dan sebagainya. Ya. Saya kira itu. Lalu ke depan kita mau kemana? Ya, lanjut. Kita akui, Pak, saya kira HBB juga di mana-mana terbatas masalah daya dan dana, ya kan? Oleh karena itu kita harus, pesan saya kepada pengurus baru, harus harus mencari kreatif di dalam mengelola kegiatan yang berbasiskan dana daripada pihak-pihak yang tidak, ya istilahnya sukarela lah ya. Kemudian ini saya katakan tadi, Sahat Parulian Pasaribu itu adalah tokoh dari pertambangan, tokoh Batak Indonesia. Beliau sudah mengembangkan satu kebun durian Amang di Pandan. Ya, berikut pabriknya nanti akan dibangun. Setelah ini saya minta BPH nanti menghadap audien agar kalau bisa semua kabupaten itu menanam durian. Ini Bapak angkat, FBB adalah anak angkatnya. Nanti kita jalin satu hubungan. Saya kira ini sangat menarik ya. Beliau akan tertarik. Bidang-bidang komunikasi, pemberdayaan komunikasi Batak Indonesia, sumber daya wawasan Nusantara, lingkungan hidup, agraria, pembinaan hukum, advokasi, politik, dan pemerintahan. Ini lagi-lagi saya tadi udah sebut-sebut, sebetulnya ini adalah kita minimal podcast ya, karena politik dan pemerintahan itu yang hadir adalah Bapak Nixon Nababan ya. Kemudian pembinaan hukum ada beliau ya, beliau ini adalah koordinator dulu waktu aktif di Depdagri, yaitu ketua bidang pembelahan hukum atau advokasi hukum di Kementerian Dalam Negeri. Ya. Agraria tata ruang ada Kakanwil Hizkia Simarmata di Babel ya. Pemberdayaan ini ada Pak, ada 2 tadi nama ya. Mudah-mudahan itu kita tempatkan di daerah, bukan di pusat ya. Pusat cukup dengan tetap dari prioritas kita. Lanjut.
Oke, ya. Ini silakan dijabarkan menjadi program. Yang terakhir ini kerjasama dengan komunitas program gizi, yaitu Bapak Kadiman. Dah hadir ya Pak Kadiman? Nah, jadi ini simple Pak Habibie ya. Pak Kadiman ini setiap minggu membagi telur bebek di Samosir. Mulai 2005 FPBI sudah join dengan beliau, membantu beliau sebetulnya. Biarkan beliau yang di lapangan, kita support dari pendanaannya. Ya tidak banyak, 250, 500 ribu satu bulan, itu udah lumayan ya. Jadi gereja khusus anak-anak ibu hamil ya. Saya kira ini hal-hal yang praktis, yang tidak perlu banyak teori, tetapi bermanfaat pada masyarakat. Saya kira demikian ya, tidak perlu saya berpanjang kalam ya. Nanti tugas itu dikembangkan oleh teman-teman, oleh pengurus yang baru. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Salam.